Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan yang baik dan benar, dan jangan lupa ketika keluar rumah selalu menggunakan masker. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup pada mata pelajaran IPS mengenai lingkungan alam. Tetapi jangan lupa sebelum memulai pelajaran, kita harus membaca doa dahulu. Nah, kalian anak soleh tentunya tidak lupa selalu berdoa sebelum belajar. Kita akan belajar tentang lingkungan alam perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Contohnya seperti apa? Laut. Bagaimana bentuknya? Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Kemudian ada pantai yang bentuknya seperti pada gambar yang Ustazah sajikan. Ada juga namanya selat, seperti ini gambarnya. Kemudian ada sungai, seperti ini gambarnya. Dan masih banyak lagi lingkungan alam perairan yang belum Ustazah sampaikan di slide ini. Selanjutnya, kita akan belajar lebih dalam lagi, lebih jelas lagi tentang wilayah perairan. Yang pertama adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan sangat luas. Yang kedua, pantai, yaitu tempat yang menunjukkan garis batas antara perairan dan daratan. Nah, pantai itu ada yang landai dan ada yang curam. Selanjutnya yang ketiga adalah selat. Selat adalah wilayah perairan yang sempit dan menghubungkan dua bagian daratan yang besar. Contohnya Selat Sunda, Selat Malaka, dan lain sebagainya. Yang keempat ada sungai, yaitu aliran air yang besar yang terdapat di daratan. Air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Kemudian yang kelima adalah danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Yang keenam, samudra adalah laut yang sangat luas. Yang ketujuh ada namanya rawa, yaitu tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Nah, itulah beberapa wilayah perairan yang Ustazah kenalkan. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam tentang salah satu kota yang ada di Indonesia, yaitu Kota Tual. Kota Tual adalah salah satu kota yang berada di Pulau Maluku. Nah, Kota Tual akan dijadikan poros maritim dunia. Sumber daya alam yang terdapat di Kota Tual yaitu rumput laut. Nah, apa kalian pernah lihat rumput laut? Nah, ternyata di Kota Tual ini banyak terdapat rumput laut. Sedangkan mata pencaharian penduduk Tual, pekerjaan atau mata pencaharian penduduk Tual adalah nelayan. Karena letaknya di dekat
perairan, makanya banyak bekerja sebagai nelayan. Potensi wisatanya di bidang bahari. Nah, itulah beberapa pengetahuan yang harus kita ketahui, yang bisa kita ketahui tentang Kota Tual. Kemudian, kita akan belajar tentang dataran tinggi. Dataran tinggi adalah sebuah dataran yang letaknya minimal pada ketinggian 700 meter dpl. Apa mdpl itu? Meter di atas permukaan laut. Jadi dataran tinggi itu ketinggiannya 700 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi biasanya memiliki cuaca yang sangat dingin. Nah, di Indonesia ada beberapa tempat yang termasuk wilayah dataran tinggi. Kemudian hewan dan tumbuhan apa yang bisa hidup atau bisa tumbuh di dataran tinggi? Coba diperhatikan. Hewan yang hidup di dataran tinggi antara lain ada sapi, babi, domba, kuda, dan lain sebagainya. Kemudian, tumbuhan yang hidup di dataran tinggi antara lain ada stroberi, kopi, wortel, teh, apel, dan lain sebagainya. Itulah hewan dan tumbuhan yang ada di dataran tinggi. Selain dataran tinggi, di Indonesia ada dataran rendah. Nah, dataran rendah itu adalah suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggian yang relatif rendah. Berapa? Yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan suhu udara pada dataran rendah berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Jadi kalau tadi dataran tinggi ketinggiannya 700 meter di atas permukaan air laut, kalau dataran rendah ketinggiannya tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan air laut. Itulah perbedaan antara dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, kemudian hewan dan tumbuhan apa yang bisa hidup dan tumbuh di dataran rendah? Nah, hewan yang bisa hidup di dataran rendah antara lain ada ayam, kambing, kerbau, kucing, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan yang tumbuh di dataran rendah antara lain ada anggrek, leci, mangga, mawar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita mempelajari tentang air atau pantai. Sudah kita pelajari sebelumnya, wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang dikenali air. Hewan yang hidup di air antara lain ada ikan, penyu, bintang laut, ubur-ubur, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Sedangkan tumbuhan yang hidup di air antara lain ada teratai, eceng gondok, bunga lotus, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita mempelajari tentang hewan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Artinya hewan yang bisa dibuat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, coba kalian perhatikan, ada sapi, domba, dan ayam. Nah, sapi bisa diolah dari sapi menjadi keju, susu, daging, keripik, rambak, dompet kulit. Nah, itu hasil olahan dari sapi. Kalau domba bisa diolah menjadi apa saja? Ada baju hangat, ada dagingnya yang bisa dimanfaatkan, susunya, karpet, sandal bisa dibuat karpet dan dibuat sandal. Kalau ayam, diambil telurnya, dagingnya, bulunya jadi kemucing, kotorannya jadi pupuk.
dan juga bisa dibuat untuk hiasan dinding. Kemudian berikut tumbuhan dan manfaatnya. Ya, bisa dilihat namanya ada padi, bayam. Kalau makanan itu ada padi, bayam, kangkung, singkong, ubi jalar. Cara perawatan untuk perawatan tubuh bisa diambil dari lidah buaya, jahe, mahkota dewa, daun sirih, kunyit, dan lain-lain. Yang dimanfaatkan dari tumbuhan untuk bahan pakaian ada kapas, pisang, linen, eceng gondok, dan kenaf. Yang buat peralatan rumah tangga ada kayu jati, rotan, bambu, kelapa, mahoni, dan lain sebagainya. Demikianlah anak-anakku penjelasan Ustazah tentang lingkungan alam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar dari jarak jauh. Jangan terlalu banyak main. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.